Qin Yichen menatap latihan Lin Yun. Dia benar-benar akrab dengan hal-hal ini di lapangan. Dia hanya perlu melihatnya untuk mengetahui bidang mana yang dipahami Lin Yun. Selama berada di alam, aturan dunia akan berubah, seperti hujan hitam yang turun di alam Lin Yun. Inilah yang dibuat Lin Yun karena kurangnya keterampilan dan kelebihan pukulan dan kakinya. Selama lawan dilarang melakukan latihan, ia memiliki keunggulan mutlak, dan ini adalah ciri khas lapangan. Selama Anda berada di lapangan, Anda memiliki keuntungan besar. Domain Lin Yun juga memiliki efek pemblokiran, yang mungkin ada hubungannya dengan aturan dunia ini. Qin Yichen berpikir ringan, tetapi tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Bagaimanapun, aturan setiap dunia berbeda, yang juga mengarah pada perbedaan fungsi dan batasan latihan. Qin Yichen memperhatikan dengan ringan, dan di belakangnya, pembangkit tenaga listrik dari seluruh keluarga akhirnya datang. Patriark King Hui, ku dengar orang tuamu membuat masalah lagi. Orang tua itu ada di sini untuk menyeka pantatmu, hahaha. Mendengar suara yang hangat ini, Patriark King Hui menghela nafas lega. Hal lama dari keluarga Zesha, kamu tidak membuat masalah terlalu banyak. Kamu mengatakannya seolah-olah aku satu-satunya yang menyebabkan masalah. Patriark King Hui dan Patriark Zesha pertama-tama berpelukan dengan sengit, dan kemudian mereka melihat pertempuran di langit. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya ketika saya melihatnya. Jantung Patriark Zesha berdetak kencang. Immortal, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga King Hui menderita bencana besar? Apakah kamu menginginkan dukunganku? Anak itu adalah Lin Yun, kan? Memanggil orang lain dan memukuli disebut menderita bencana besar? Patriark King Hui menolak pikiran Patriark Kang Zesha, dan melirik Patriark Ling Tian, yang terlambat. Dia memberi Zesha Patriarch kedipan dalam kegelapan. Patriark Ling Tian, kamu bisa membuatku menunggu. Lin Yun tidak tahan lagi. Kamu dengan cepat membantu Lin Yun menstabilkan situasi. Patriark Ling Tian, yang datang terlambat, tidak tahu mengapa. Tetapi ketika dia melihat bahwa Lin Yun adalah satu-satunya yang bertarung, dia mencibir di dalam hatinya. Selama dia mengalahkan lawan yang tidak bisa dimenangkan Lin Yun, dia akan berada di depan keluarga King Hui di masa depan, yaitu, status dan wajahnya akan luar biasa. Belum lagi kebaikan semacam ini, dia bisa mengomel selama ratusan tahun dan mendapatkan banyak manfaat dari keluarga King Hui. Yah, mari kita lihat apakah aku bisa menangkapnya. Setelah berbicara, Patriark Ling Tian bergegas ke lapangan. Patriark Zesha memandang Patriark King Hui dengan senyum jahat di wajahnya, dan bingung untuk sementara waktu. Bagaimana ini? Sebelum kata-kata itu selesai, Patriark Ling Tian terbang keluar dan menabrak gunung. Pemilik Zesha menarik napas dalam-dalam. Pemilik King Hui diam-diam menjelaskan situasinya kepada pemilik Zesha, dan kemudian dia memperkenalkannya kepada pemilik Zesha dengan rasa terima kasih. Ini Tuanda. Jika bukan karena dia membiarkan Lin Yun menyadari sebelumnya, keluarga King Hui ku pasti sudah hancur sejak lama, dan masterlah yang diam-diam mengajari Lin Yun cara mengalahkan musuh, sehingga Lin Yun bisa mendapatkan pijakan yang kuat. Semakin dia mendengarkan, semakin dia mendengar, semakin hatinya mati rasa. Dengan santai mengarahkan orang lain ke pencerahan, juga membiarkan Lin Yun memiliki modal untuk bersaing dengan lawan-lawannya ketika dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Betapa gilanya pria ini. Buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Patriark Zesha, temui Tuan Si. Qin Yichen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ketika Anda sepenuhnya memiliki staf, urus orang ini. Selama Anda tidak sembrono, Anda dapat membersihkannya dengan santai. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan menemaninya. Setelah berbicara, Qin Yichen langsung jatuh ke kamar rumah King Hui di bawah. Dalam benaknya, adalah suara Sai Lao. Tuan Cahaya, bawahanku sedang tidak baik-baik saja, dan Athena menolak untuk bertemu. Ada sedikit kehilangan dalam suara Sai Lao. Awalnya, saya berpikir bahwa saya akhirnya menunggu perintah Lord Light Lord. Ini pasti sesuatu yang bisa saya lakukan dengan baik dalam kemampuan saya. Tanpa diduga, dia bahkan tidak memasuki gerbang kuil Athena, Dewi Kebijaksanaan. Langsung diblokir. Qin Yichen kembali ke kamar dan menginstruksikan Sai Lao. Ngomong-ngomong, bukankah kamu melaporkan orang itu kepadaku beberapa hari yang lalu? Cara yang bisa membuatku turun ke orang-orang yang beriman. Sai Lao mengangguk cepat. Kembali ke Lord of Light, bawahan ini menganggap orang itu sangat penting. Jadi biarkan dia berlatih di aula utama kuil Lord of Light. Qin Yichen mengangguk. Beritahu dia bahwa setelah 10 napas, aku akan datang kepadamu dan bertemu Athena, Dewi Kebijaksanaan. Sai Lao buru-buru membuat pengaturan. Di kuil kebijaksanaan, Athena, Dewi Kebijaksanaan, melihat informasi yang dikumpulkan oleh anak buahnya, dan dia merasa sedikit bosan di hatinya. Apakah tidak ada reaksi dari orang-orang di bidang bintang ini? Apakah itu ditempati oleh kita dengan mudah? Bosan dan menguap, Dewi Kebijaksanaan bersandar di singgasana, menatap langit di luar kuil kebijaksanaan, dan merasa melankolis di hatinya. Apakah tidak cukup bagiku untuk meninggalkan petunjuk? Apakah strategi saya terlalu pintar?
Atau orang-orang ini terlalu bodoh? Itu menjengkelkan. Athena, Dewi Kebijaksanaan, hendak pergi keluar dan bersenang-senang. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan melihat keluar. Di matanya, ada beberapa harapan. Ayo, undang orang itu keluar. Saat Qin Yichen turun ke tubuh Sai Lao, dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Dia melihat tubuhnya dan mengulurkan tangannya untuk melihatnya. Penatua Sai, apa yang saya lihat sekarang persis sama dengan apa yang Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Suara Sai Lao terdengar di benaknya. Tuan Hui Guang, seperti biasa. Qin Yichen mengangguk, karena semuanya seperti biasa. Sekarang, saatnya Athena, Dewi Kebijaksanaan, bekerja untuknya. Qin Yichen baru saja mendarat di Sai Lao, dan dia belum menggerakkan langkahnya ketika tiba-tiba, sesosok anggun muncul di depan Qin Yichen. Dia berdiri di atas kuil kebijaksanaan, menghadap Qin Yichen di bawah, dengan telapak tangannya di sekelilingnya. Sosoknya yang sudah bangga menjadi lebih mencolok. Di bawahnya ada pinggang ramping yang dipegang Ying-Ying. Banyak orang percaya di kuil kebijaksanaan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi. Di bawah, ada kaki ramping yang tidak disembunyikan di bawah rok pendek, tidak ada jejak lemak, dan mereka terlihat cukup kuat. Tanpa menunggu Qin Yichen melihat lagi, Athena, Dewi Kebijaksanaan, tiba-tiba tersenyum, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan matanya berbinar. Tatapan itu sungguh mempesona. Qin Yichen berpikir sejenak, lalu membungkuk sedikit dan memberi hormat. Aku datang ke sini atas perintah penguasa cahaya, dan meminta untuk bertemu dengan Dewi Kebijaksanaan. Sudut Dewi Kebijaksanaan sedikit terangkat, menatap Qin Yichen dengan sedikit lebih main-main, seolah-olah dia menghargai mangsa yang akan ditangkap. Sebuah suara dingin datang. Apa masalahnya? Qin Yichen terbatuk ringan. Penguasa cahaya mengalami beberapa kesulitan dalam latihannya. Dia telah berpikir keras selama ratusan tahun. Baru-baru ini, dia membuat taruhan dengan sahabatnya, mengatakan bahwa Dewi Kebijaksanaan tidak dapat menyelesaikan masalah ini. 1 atau 2. Apakah Dewi Kebijaksanaan dapat memecahkan masalah ini? Akan ada hadiah yang murah hati. Mari kita bicara tentang hatimu.